Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau rati lemes jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus, agak sempurna. Sekali lagi yang jawab salam saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, sehat badannya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, hilang semua penyakitnya. Yang hari ini sedang susah, mudah-mudahan Allah membahagiakannya, dan mudah-mudahan akhir hayat kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih, ta'lim, witir Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih mampu menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, bisa berinfak sedekah, melaksanakan sholat jamaah setiap waktu, terutama sholat jamaah isya, dilanjutkan dengan ta'lim, kemudian tarawih, witir, tadarus. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan lahir dan batin agar kita mampu menyelesaikan Ramadan sampai paripurna, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan betul-betul Allah membebaskan kita dari belenggu api neraka. Amin Allahumma. Sesungguhnya setiap sholat itu adalah taqarrub ila Allah. Fi kulli dzuburi sholatil maktubah, setiap selesai sholat fardu itu juga termasuk doa yang dahsyat dan mustajabah. Apalagi doa itu disampaikan kepada Allah fi awakhiril lail, sepertiga yang akhir setiap malam, terutama 10 hari di bulan suci Ramadan. Kalau di Mekah itu tidak ada namanya tarawih, di Madinah tidak ada tarawih, yang ada adalah qiyamul lail. Kalau tarawih itu umumnya di Indonesia, kalau di negara-negara yang lain biasanya tarawih itu dinamakan qiyamul lail. Memang tarawih itu adalah bagian dari sholat malam. Maka ada orang yang mengatakan seandainya kita malam tidak bisa bangun setelah isya, itu sudah boleh melaksanakan tahajud. Jam 11-12 juga boleh walaupun kita belum tidur. Akan tetapi yang paling utama adalah dilaksanakan sepertiga akhir dari malam dan dilakukan setelah bangun tidur. Jadi tahajud itu boleh Pak setelah isya. Maka tarawih itu sebagian mengatakan ini adalah tahajud, tapi sepertiga awal. Lah kalau sepertiga akhir kita nggak bisa, boleh setelah isya kita tahajud. Nanti malam bangun tahajud lagi. Tema yang diberikan kepada saya
adalah dasarnya qiyamul lail. Ketika sepertiga akhir malam itu yanzilu rabbuna ilas sama'il a'la. Allah seakan-akan turun ke langitnya bumi. Kenapa Allah turun ke langitnya bumi? Itu teriak-teriak mencari orang yang bangun dan melaksanakan sholat. Allah kemudian mengatakan, siapa yang mohon ampun kepadaku, maka akan kuampuni segala dosa dan kesalahannya. Siapa yang memohon kepadaku, akan kukabulkan segala permohonannya. Dan siapa yang mengajukan segala urusannya kepadaku, maka akan kuselesaikan urusannya. Tapi saat Allah teriak-teriak itu, kira-kira di antara kita masih banyak yang ngorok apa banyak yang bangun? Ngorok apa bangun? Mau makan, mau. Diusahakan. Maka supaya kita bisa bangun malam, tidurlah agak awal dari malam, bangunlah pagi-pagi. Kalau kita tidur jam 12, insya Allah biasanya 12 itu tahajudnya. Juga tahajud jangan terlalu malam. Kalau terlalu malam tahajud biasanya subuhnya. Oh, pengalaman yang sampai. Padahal kalau kita tidak bisa sholat jamaah subuh itu lebih rugi lagi. Rasulullah katakan di dalam kitab Lubabul Hadis, man shalla subhi ma'al jamaah ka sholatil laili kulluha. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka baginya seperti qiyamul lail sepanjang malam, mulai isya sampai subuh itu bisa ditempuh dengan jamaah subuh. Alhamdulillah Masjid Nurul Hidayah kalau subuh penuh ya. Alhamdulillah. Kalau nggak Ramadan juga penuh. Alhamdulillah. Ini sih ngomong bandel yang aku kadang-kadang ya. Sebab yang banyak itu subhanallah kalau subuh di mana-mana itu berat, Pak. Dan yang lebih gampang dikabulkan oleh Allah lagi saat kita sujud. Maka kalau kita sholat malam, Pak, jangan meminta dunia. Mintalah kepada Allah untuk akhirat, terutama anak keturunan yang soleh dan solihah. Itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Saya kadang-kadang gambarkan, Pak, umpama kula jenengan sugih iso ibadah balik-balik nang Mekah umpamanya, tapi anak kita gak soleh, nanti ketika kita sudah meninggal dunia, kira-kira siapa yang memohonkan ampun jenengan? Iya, kalau harta jenengan wakafkan ke masjid. Iya, kalau harta jenengan sedekahkan ke fakir miskin. Lah kalau masih kita simpan kemudian kita mati, betapa rugi dan siksanya kita. Maka orang tua yang sukses mendidik anak adalah orang tua yang ketika saat akhir hayatnya ditungguin dan dikerubutin oleh anak-anaknya. Saat orang tua mau menghadap Allah, anaknya ada yang berdoa, ada yang baca Quran, ada yang nalkin di telinganya. Ketika orang tua meninggal, yang menyedekapkan tangannya anaknya, yang memandikan anaknya, yang mensolati anaknya, yang masukkan ke liang lahat anaknya, yang membuka kain kafan anaknya, yang menghadapkan muka orang tuanya ke Ka'bah anaknya. Betapa mulia dan bahagianya orang tua mau menghadap Allah, anaknya yang merawat, anaknya yang memandikan, anaknya yang mengajari tauhid. Subhanallah. Kalau anak kita ini sukses di dunia, belum tentu. Coba kalau anak kita sekarang ini katakan menjadi anggota dewan atau apa, kemudian ada telepon, orang tuanya sekarang kritis, kira-kira anaknya segera pulang apa bilang nanti dulu? Pulang apa nanti dulu? Pengalaman itu rupanya. Anak pasti ribut pekerjaannya, walaupun orang tuanya, waduh saya sedang repot, ya sudah apa-apa dimakamkan aja, nanti mungkin 7-8 hari saya baru pulang. Subhanallah. Saya kalau nungguin orang yang sudah sakit parah, Pak,
Karena doanya orang tua barangkali setiap sujud ketika tahajud itu Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Saya kadang-kadang seringkali menangis melihat orang yang begitu mau meninggal, keluarganya gak ada yang nungguin, anaknya tidak mau dekat, istrinya gak mau dekat, keluarganya semuanya gak mau dekat. Tapi yang membanggakan saya ketika ada orang yang mau meninggal, ternyata anak-anaknya mengerumuni dengan membaca Al-Quran. Ada yang baca surat Ar-Rahman, ada yang membaca surat Al-Baqarah, ada yang membaca surat Waqi'ah, ada yang membaca surat Yasin, dibaca semua. Betapa indah dan bahagianya orang tua yang mau menghadap Allah, dilepas anak-anaknya dengan bacaan. Andai kata jenengan punya anak sukses menjadi penyanyi dan pianis terkenal, kira-kira jenengan kate mati dinyanyi lagu apa tidak piano, Bapak jangan mati dulu, saya tak main piano, dengarin dulu Pak. Kira-kira kalau ada begitu, tetangga yang datang bawa waktu apa tambah sorak-sorak itu. Anaknya pintar nyanyi, juara lomba nyanyi nasional, kira-kira Pak jangan mati dulu, saya lakukan dulu Pak cicak romo gitu. Tidak ada kebanggaan apa-apa. Bangga orang tua itu jika kita mau menghadap Allah. Anak-anak kita mengerumuni, anak-anak kita yang memandikan kita, anak-anak kita yang membawa menyolatkan kita, anak-anak kita. Itu tidak ada kebahagiaan yang luar biasa selain ketika kita mau menghadap Allah, dilepas dan dihantar oleh anak-anak kita. Oleh karenanya, ketika saat-saat mustajabah, ketika tahajud dan ketika kita dalam keadaan sujud, jangan hanya meminta dunia, tapi sampaikanlah kepada Allah, Rabbi habli minas, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Jangan balik-balik nek sujud ya Allah duwe ya. Duwe. Uang itu gak ada apa-apanya Pak. Percayalah, kalau jenengan gak nyumbang ke masjid, gak sedekah, gak ada apa-apanya. Sekarang berada di dompet jenengan, kira-kira di deposito tabungan uangnya siapa kira-kira itu? Bukan uang jenengan, itu adalah uang ahli waris. Kalau jenengan masih hidup boleh pakai, tapi kalau sudah meninggal semua dipakai rebutan anak cucu kita yang kita tinggalkan. Iya, kalau anaknya ngerti kemudian diwakafkan. Kalau anaknya nggak ngerti, kadang orang tua belum dimakamkan, anak sudah ada benda data sari, ada benda, orangnya juga datang, enggak ya? Direvin juga banyak direvin. Kalau data sari calon enggak kan Pak? Enggak ya, karena enggak ada yang sesungguhnya ya banyak. Makanya orang yang cerdas adalah berbuat hari ini untuk hari esok, terutama saat sholat malam, saat kita sujud, bermohonlah kepada Allah keselamatan kita, anak kita, dan mudah-mudahan anak kita ahli ilmu, ahli Al-Quran, dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam renungan Qiyamul Lail malam hari ini, dan insya Allah hari ini adalah malam 21. Mudah-mudahan jenengan semuanya termasuk orang yang diberi oleh Allah Lailatul Qadar, sehingga betul-betul Ramadan ini penuh berkah. Usia kita seakan-akan bertambah 84 tahun ke depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.